Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Tasarofa, NIM 20104111108. Di sini saya akan menerangkan materi tentang investasi jangka panjang dan tujuan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu. Biasanya paling cepat yaitu 1 tahun. Investasi jangka panjang juga bisa diartikan sebagai penanaman sebagian kekayaan modal dari seseorang atau perusahaan terhadap perusahaan atau personal lain untuk mendapatkan penghasilan tetap atau penguasa objek lain tersebut. Ada beberapa jenis investasi jangka panjang, seperti rumah, tanah, saham, obligasi, dan lain-lain. Tujuan investasi jangka panjang. Tujuan dari investasi jangka panjang adalah sebagai berikut. Pertama yaitu mengarahkan dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan sosial atau kepentingan ekspansi suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pengendali atau pengontrol perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan usaha tersebut. Ketiga yaitu menjamin adanya bahan baku dan pasar untuk produk yang akan dihasilkan. Yang keempat yaitu menurunkan persaingan antar perusahaan sejenis. Yang terakhir yaitu dapat menghasilkan atau mendapatkan penghasilan secara pasif dalam setiap periode, seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, bentuk investasi jangka panjang. Terdapat banyak pilihan untuk perusahaan ataupun perorangan dalam menentukan bentuk investasi jangka panjang, seperti dalam bentuk tanah ataupun bangunan yang disebut dengan investasi properti. Ada juga yang menginvestasikan dalam bentuk tabungan atau deposito, membeli saham atau obligasi. Untuk suatu perusahaan bisa melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi atau saham. Jika dibandingkan, kedua bentuk investasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya yaitu yang kedua terdapat jenis-jenis investasi jangka panjang. Meliputi yaitu yang pertama terdapat emas. Emas adalah logam mulia yang sangat berharga dan langka yang bisa diterima oleh semua kalangan. Investasi emas adalah investasi jangka panjang yang aman serta menguntungkan. Di kondisi yang tidak menentu, emas mempunyai nilai jual yang lebih stabil dan dianggap sebagai pengganti mata uang tanpa batasan aset yang penting dan aman. Kapan saja bisa dijadikan uang ketika dibutuhkan. Nilai tukar US dollar yang sama dan searah dengan emas, sehingga banyak orang yang melakukan investasi emas. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101. Saya akan mempresentasikan lanjutan dari rekan saya, yaitu jenis-jenis investasi jangka panjang. 2. Properti. Bentuk lain dari investasi jangka panjang adalah investasi berupa properti, mulai tanah, rumah, ruko, apartemen, kebun, dan lain-lain. 3. Saham. Suatu perusahaan dapat mendapatkan dana dari para investor dengan cara menerbitkan atau mengeluarkan saham. Berbeda dengan obligasi, saham adalah suatu pernyataan dan bukan surat hutang dan tidak membutuhkan penebusan penerbitannya. 4. Reksadana.
para investor dapat melakukan investasi tetapi secara tidak langsung, yakni memakai perantara perusahaan reksadana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluja, NIM 20104111109 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen investasi jangka panjang, bagian program pensiun, obligasi, dan asuransi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang program pensiun. Perusahaan asuransi di Indonesia sudah sangat banyak dan telah memasarkan dan memperkenalkan produk unggulan yang telah dipadukan dengan program investasi dana pensiun. Sampai apabila sudah tiba masa pensiun, investor akan mendapatkan sejumlah dana yang asalnya dari hasil pengembangan dari pihak perusahaan asuransi. Namun demikian, investasi program pensiun tidak banyak mendapatkan bunga jika dibandingkan dengan menabung pada suatu bank tertentu yang sifatnya bunganya lebih besar. Hasil dari investasi dengan program pensiun juga tidak menentu daripada investasi lain. Besarnya keuntungan dan bunga yang akan didapatkan seringkali bergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi yaitu surat bukti telah memberikan pinjaman kepada pihak yang menerbitkan obligasi dan harus dilunasi ketika tanggal jatuh temponya. Obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan apabila diterima oleh pemegang obligasi yang berbentuk badan dengan rekarakterisasi sebagai dividen. Bagian keuntungan yang diterima itu tidak dikenakan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuransi. Asuransi yaitu sebuah perjanjian antara tertanggung yakni dan penanggung yakni perusahaan asuransi. Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Penanggung akan bersedia menanggung sejumlah kerugian yang sangat mungkin terjadi di masa mendatang sesudah tertanggung menyepakati pembayaran uang tersebut dengan premi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu contoh investasi jangka panjang. Ada 3. Yang pertama, properti, seperti apartemen, hotel, dan lainnya. Yang kedua, tanah, seperti kontrakan dan kos-kosan. Yang ketiga, emas batangan. Strategi sukses dalam investasi. Yang pertama, pilih investasi yang kamu mengerti. Perhatikan dengan detail investasi apa yang kamu akan mulai nanti. Jangan sampai kamu tidak mengetahui sama sekali sehingga nantinya bisa menimbulkan kerugian yang besar. Yang kedua, mulai investasi secepat mungkin. Semakin lama Wan investasikan, maka keuntungannya yang didapat akan semakin besar. Jangan ragu untuk memulai investasi sejak dini, sebab dengan hal tersebut dapat menjaga aset kekayaan kamu di masa depan. Yang ketiga, adaptasi dan sabar. 2 strategi ini memang terdengar mudah, namun investasi jangka panjang memang membutuhkan kesabaran yang tinggi supaya dapat menuai keuntungan yang besar. Tanpa kesabaran, bisa saja kamu menghentikan investasi di pertengahan dan mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Investasi jangka panjang memang sangat disarankan bagi kamu yang ingin menjaga aset kekayaan di masa depan. Tanpa investasi, mungkin uang kamu akan habis dalam waktu yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Prastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dalam investasi. Dalam proses investasi, investor harus memiliki pemahaman atas dasar membuat keputusan investasi, yakni investasi apa dan kapan investasi tersebut dilakukan. Untuk melakukan ada 3 pertimbangan, yaitu yang pertama adalah tingkat pengembalian, rate of return. Yang kedua adalah tingkat risiko, rate of risky. Dan yang ketiga, ketersediaan dana untuk investasi, risk
dan return memiliki hubungan yang searah dan linier. Artinya semakin tinggi risiko yang akan ditanggung investor, maka semakin tinggi pula tingkat pengambilan yang diharapkan. Expect return. Jadi, investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang akan ditanggung, bukan hanya terfokus pada expected return yang tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danaraldo Sunarto, NIM 201041126. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses investasi jangka panjang. Tahap-tahap dalam proses investasi jangka panjang bersifat kesinambungan atau terus-menerus. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Pada tahap ini yang dilakukan investor adalah membuat perkiraan berdasarkan pertimbangan hubungan return atau risiko atas tujuan investasi yang akan dilakukan. Yang kedua, investor melakukan analisis terhadap sasaran investasi yang mana hal ini akan menentukan kebijakan investasi yang akan diambil. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Yang pertama, pendekatan fundamental. Analisis didasarkan pada informasi yang didapatkan oleh emiten atau administrator bursa efek. Yang kedua, pendekatan teknikal. Analisis didasarkan pada data pergerakan harga saham di masa lalu untuk kemudian diperkirakan kecenderungan pergerakan harga tersebut di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang manajemen investasi jangka panjang. Saya melanjutkan dari teman saya, yaitu poin tentang hal yang bisa dilakukan dengan pendekatan, yaitu yang ketiga, pembentukan portofolio. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan. Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda, tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Penentuan tujuan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penentuan turn of return, yang kedua pertimbangan rate or risk, yang ketiga ketersediaan dana. Selanjutnya yaitu analisis sasaran. Selanjutnya pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan 2 tahap sebelumnya. Ada 2 strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Pemilihan strategi portofolio dibagi menjadi 2, yaitu strategi portofolio dan pemilihan efek. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Meskipun demikian, adalah salah kaprah jika kita langsung mengatakan bahwa tahap ini adalah tahap terakhir, karena proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Artinya, jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik atau tidak sesuai, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi pada tahap yang pertama dan sampai seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Evaluasi kerja portofolio dibagi menjadi 2, yaitu measurement dan benchmarking.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya di sini sekaligus menutup presentasi dari teman-teman. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam turun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.